berjumpa lagi dengan Kakak Spasi tentunya. Kali ini kakak akan membahas mengenai timnas Italia yang sangat perkasa di Euro 2020 kali ini. Kombinasi pemain muda dan tua di bawah asuhan Roberto Mancini menjadikan Italia sebagai kandidat juara Euro 2020. Seperti apa pembahasan kali ini? Yuk kita simak bersama-sama, gengs. Check it out! Mancini luar biasa, Italia jangan takut bermimpi untuk juara Euro 2020. Timnas Italia lolos ke fase gugur Euro 2020 dengan status juara grup. Gli Azzurri kini harus berani menggapai mimpi ke puncak tertinggi Eropa. Italia menjalani pertandingan di grup A Piala Eropa 2020 dengan hasil sempurna. Skuad asuhan Roberto Mancini itu sukses menyapu bersih kemenangan di seluruh laga. Pada pertandingan pertama, Italia menang telak 3-0 atas Turki. Leonardo Bonucci dan kawan-kawan kembali meraih kemenangan identik 3-0 kontra Swiss di laga kedua sebelum menutup partai terakhir di grup A melawan Wales dengan skor 1-0. Kemenangan 100% Italia di fase grup turut disertai dengan rekor yang diperoleh Gli Azzurri. Italia kini sudah menjalani 30 pertandingan di semua kompetisi tanpa kekalahan, menyamai jumlah laga invisible mereka pada periode 1935 hingga 1939 di bawah asuhan pelatih Vittorio Pozzo. Dan kini Mancini berpeluang untuk melewati rekor itu. Italia di bawah kendali Pozzo memang punya catatan yang sangat gemilang. Pozzo melatih Italia pada periode 1920-an hingga 40-an. Pozzo memberikan 2 gelar Piala Dunia untuk Italia, capaian yang membuatnya menjadi sosok legendaris. Kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, penampilan apik Italia di fase grup mendapat apresiasi dari salah satu penggawanya, Federico Chiesa. Pemain 23 tahun itu menyebut performa timnya maksimal berkat kerja keras dari seluruh pemain. Ini sangat emosional. Kami membuktikan hari ini bahwa setiap pemain yang dipilih pelatih akan tampil maksimal. Itu yang terpenting, kata Chiesa kepada RAI Sport. Begitu pelatih memainkan saya langsung mencurahkan segalanya. Sebuah kehormatan dan mimpi buat saya untuk mengenakan jersey Azzurri di Euro, ujarnya. Federico Chiesa juga meminta rekan setimnya untuk berani memimpikan prestasi tertinggi menjadi juara Piala Eropa 2020. Timnas Italia belum pernah lagi membawa pulang trofi Henry Delaunay sejak pertama kali menjuarainya pada tahun 1968. Seribu menit tidak kebobolan. Italia menyapu bersih 3 pertandingan di grup A Euro 2020 untuk memastikan langkah ke babak 16 besar. Pasukan Roberto Mancini mulai tampak sebagai salah satu calon juara. Teranyar Minggu 20 Juni 2021, Italia menundukkan Wales 1-0 dalam matchday terakhir fase grup. Gol sematawayang Matteo Pessina sudah cukup jadi pembeda. Pertandingan itu sebenarnya jadi kesempatan rotasi skuad untuk Italia. Sebelumnya mereka jadi tim pertama yang berhasil melangkah ke fase gugur. Kini Italia layak dianggap sebagai calon juara karena permainan yang begitu stabil, khususnya di lini belakang. Mancini telah membentuk tim spesial. Ketangguhan Italia yang sekarang dapat dilihat dari rentetan hasil apik mereka beberapa bulan terakhir. Tercatat pasukan Roberto Mancini tidak pernah kebobolan dalam 11 pertandingan terakhir. Catatan itu tentu istimewa untuk tim sekelas Italia. Hal ini pun membuktikan kekuatan Italia di lini belakang khususnya dalam bertahan sebagai tim. Untuk menegaskan betapa hebatnya catatan 11 laga tidak kebobolan, jika di breakdown lagi, Italia telah menempuh lebih dari 1000 menit pertandingan tanpa kebobolan. Mancini telah membentuk tim spesial. Mancini layak disebut sebagai salah satu pelatih paling berpengalaman di Euro 2020 kali ini. Dia berjasa besar membangkitkan Italia dalam 3 tahun terakhir. Italia gagal bermain di Piala Dunia 2018 lalu. Tentunya hal ini jadi pukulan besar bagi tim juara seperti mereka. Setelah kegagalan itu, federasi menunjuk Mancini sebagai pelatih baru dan sisanya berjalan luar biasa. Mancini telah membimbing Italia melewati 30 pertandingan tanpa kekalahan. Sekarang Italia tinggal menunggu lawan mereka di babak 16 besar Euro 2020 nanti. Siapapun tim yang melawan Italia nanti harus tampil sempurna jika ingin menang. Tim Mancini sekarang tampak begitu tangguh, nyaris tanpa kelemahan.
Karena itu wajar memandang Italia sebagai salah satu calon juara Euro 2020 kali ini. Dua calon lawan Italia di 16 besar Euro 2020. Timnas Italia sudah memastikan lolos ke babak 16 besar Euro 2020 dengan status juara grup. Mereka bakal berhadapan dengan runner-up grup C di babak 16 besar. Berdasarkan bagan turnamen, Italia bakal menghadapi runner-up grup C di babak 16 besar. Grup C ditempati oleh Belanda, Ukraina, Austria, dan Makedonia Utara. Belanda sudah memastikan jadi juara grup C, sedangkan Makedonia Utara sudah tersisih. Dengan demikian, Italia tinggal menunggu hasil duel Ukraina versus Austria di laga terakhir. Pemenang duel Ukraina versus Austria otomatis akan menempati posisi runner-up grup C dan akan berhadapan dengan Italia. Bila hasil imbang yang terjadi, otomatis Ukraina lolos lantaran punya produktivitas gol lebih banyak dibandingkan Austria. Ukraina tampil impresif di dua laga awal Euro 2020. Dalam laga lawan Belanda, Ukraina menunjukkan perlawanan gigih meski akhirnya kalah dengan skor tipis 2-3. Ukraina lalu merebut 3 poin dalam laga lawan Makedonia Utara yang berakhir dengan skor 2-1. Sementara itu, Austria merebut 3 poin di laga perdana saat menang 3-1 atas Makedonia Utara. Namun kemudian mereka tak mampu memberikan perlawanan sepadan pada Belanda dan kalah 0-2. Patut kita tunggu siapa yang bakal menjadi lawan Italia di babak 16 besar Euro 2020 kali ini, gengs. Kapan terakhir kali Italia sapu bersih semua laga grup dan bagaimana hasilnya? Timnas Italia menutup perjalanannya di grup A Euro 2020 dengan torehan yang sempurna. Mereka berhasil menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan tanpa kebobolan sama sekali. 3 kemenangan beruntun di fase grup Euro 2020 bukanlah pencapaian yang bisa digapai semua negara. Italia sejatinya pernah melakukan hal ini di masa lampau. Lantas, bagaimana hasilnya? Pencapaian serupa pernah didapatkan Italia pada pagelaran Euro 2000 lalu. Ketika itu mereka diperkuat banyak nama-nama hebat yang sekarang dikenang sebagai legenda Glazuri, mulai dari Francesco Totti hingga Paolo Maldini. Italia mampu menyapu bersih 3 pertandingan di fase grup dengan kemenangan dan meraih 9 poin. Hanya saja Glazuri tidak bisa menjaga gawangnya tetap bersih karena kebobolan oleh Turki dan Swedia. Mereka berhasil melaju ke babak final setelah mengalahkan Rumania di perempat final dengan skor 2-0 dan Belanda di semifinal lewat drama adu penalti. Sayang, perjalanan mereka terhenti di babak final usai ditumbangkan Prancis di masa perpanjangan waktu. Kombinasi pemain tua dan berpengalaman kesamaan lainnya antara Italia yang sekarang dengan skuad tahun 2000 adalah komposisi pemain. Pada tahun ini Italia mengkombinasikan sejumlah sosok veteran dengan nama-nama muda yang minim pengalaman di ajang internasional. Nah, itulah tadi pembahasan menarik seputar timnas Italia, gengs. Jika ada tambahan atau masukan mengenai pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Kakak Spasi tentunya. See you, gengs!